Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan dulu ya. Nama saya Arsen Wajid Asidik. NIM 24144 0020. Kami solidaritas dari semangat semalam teman-teman semuanya. Jadi kenapa ada saya buat video ini? Karena untuk melakukan perbaikan nilai pada media dari praktik saya sebelumnya itu regulator itu tentang regulator perdagangan bab 1. Ya, kurang lebih begitu. Eh, jadi, oh ya, kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Sekda telah memberikan saya untuk kesempatan memperbaiki nilai saya. Jadi, eh, lama basi-basi, apa itu regulator perdagangan? Saya akan jelaskan secara sederhana ya, regulator perdagangan itu apa. Jadi itu regulator perdagangan itu mirip oligarki yang kalau bisa dikatakan mirip seperti secara sistem. Sistem memiliki tiga faksi, yaitu ada e-board, sama ada yang pertama itu ada vote, yang kedua itu ada vote, yang kedua film, yang kedua sorry, yang kedua itu just pay, begitu output. Nah, dalam dunia mikro mikroelektronika, fungsi dari regulator tegangan ini adalah untuk mengatur tegangan output barang dari sebuah rangkaian. Nah, untuk fokus daripada regulator tegangan itu adalah pada speed adjustment. Speed adjust ini mengatur tegangan outputnya yang dibantu yang nanti dibantu dengan komponen pendukung yaitu resistor. Nah, kenapa harus harus ada resistor? Harus ada resistor atau potensiometer karena fungsi dari resistor itu adalah kan sebagai hambatan. Jadi ibarat dia akan berpengaruh kepada koran dari tegangannya kan. Jadi kurang lebih begitu ya. Untuk lebih lengkap gambaran gambarannya saya akan membuat simulasi di Multigram biar teman-teman bisa lihat juga apa itu regulator tegangannya. Oke. Oke, jadi saya udah menempatkan beberapa komponen ya untuk rangkaian saya. Jadi komponennya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada volt AC, tegangan AC, tegangan arus bolak-balik. Nah, yang kedua ada fuse, yang ketiga ada trafo, yang keempat ada diode bridge. Terus selalu di sini, nah yang saya jelasin tadi ada regulator tegangan LM117H. Nah, LM117H ini ditemani beberapa komponen lainnya ada potentiometer, resistor, kapasitor, beberapa resistor yang lain. Nah, di sini juga ada transistor. Sini ada transistor N channel. Lalu ada LED, terus ada potentiometer lagi. Nah, di LED sini nanti kita akan punya, saya akan punya pertanyaan yang akan saya analisa bareng-bareng nanti. Jadi nanti itu kita akan menganalisa juga LED ini kan sebagai output output indikator dari si regulator sendiri, si regulator tadi sendiri. Jadi nanti kita akan analisa ketika dia nyala itu gimana, ketika dia mati gimana, terus nanti kita cari nilai kritisnya. kritisnya. Nah, kira-kira kurang lebih. Nah, di sini saya mau ngelanjut nge-wiring dulu ya.
Jadi ini tadi adalah rangkaian yang sudah saya buat. Jadi saya ingin menjelaskan seluruh prosesnya. Dari alur proses yang pertama itu ada AC fault, tegangan AC, lalu ada fuse, ada ada trafo. Nah, untuk alur prosesnya yaitu AC fault, AC fault ke fuse. Nah, fuse di sini fungsinya untuk mencegah tegangan yang berlebih. Untuk faktor safety juga. Lalu di sini ada trafo. Trafo fungsinya untuk meregulasi tegangan AC-nya agar lebih rendah. Nah, setelah itu ada dioda bridge. Dioda bridge berfungsi untuk merubah tegangan AC menjadi DC. Lalu ada resistor 1K. Resistor 1K sebenarnya hanya untuk smoothingnya aja dari tegangan DC yang baru dikonvert di sini. Lalu di sini, nah di sini ada regulator tegangannya. Nah, regulator tegangan di sini disambungkan dengan rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan. Kenapa dia sambungkan dengan rangkaian pembagi tegangan? Karena outputan dari outputan dari tegangan outputnya itu berdasarkan perhitungan rangkaian pembagi tegangan, ada rumusnya. Nah, di sini juga ada kapasitor. Kapasitor, kapasitor berfungsi untuk memfilter gelombang yang apa yang masih berjauhan lah, gelombang yang masih berjauhan. Ya, kita bisa coba di sini cek. Kayak gitu. Ya, jadi kalau nggak pakai kapasitor, nah gapnya menjauh begini lah. Tegangan DC-nya kurang bagus yang yang kayak ini. Itu pembuktian aja sih. Nah, selanjutnya dari keluar dari tegangan outputnya di sini ada juga transistor. Nah, ada juga di sini potentiometer. Nah, potentiometer di sini eh, hubungannya lebih ke transistor tadi sih. Transistor di sini kan dia berfungsi untuk mem, apa ya, membuka membuka tegangan untuk masuk ke LED. Karena LED sini di sini sendiri juga merupakan indikator dari semua semua rangkaian sirkuit ini. Kalau dia nyala berarti itu dia merupakan indikator ya, indikator output dari semua rangkaian di sini. Nah, nanti eh, kita juga bakal menganalisa kira-kira LED ini akan bagaimana dia akan menyala. Kita akan mencari titik critical point-nya dengan mengubah beberapa komponen yang ada di sini. Mungkin dari hambatan, karena dia kan kalau kita play dia tidak nyala. Ya, ya kurang lebih itu teman. Sekarang kita akan mencari titik di hambatan berapa, mungkin di hambatan F6 atau di hambatan resistansi berapa dia akan menyala. Teman-teman, untuk sampai sini udah cukup jelas ya untuk kalau proses. Kalau kamu juga sempat singgung sebelumnya, kalau di sini tuh ada lampu. Nah, lampu di sini kan berfungsi
sebagai indikator tegangan outputnya. Nah, kalau dilihat dari tadi tegangan outputnya itu kan variasi ini. Nah, ternyata itu nggak cukup untuk menyalakan lampunya. Jadi di sini bisa dilihat ini lampu itu nggak nyala ya, tambah di sini. Nah, kenapa nggak nyala? Bisa jadi mungkin di resistor. Resistor, kalau menurut saya ini resistornya kebesaran. Ini bisa kecilin. Coba ya kita kecilin. Oke, uh, nah, kita kecilin, tegangan ya. Itu sekitar kayak apa yang 100. Lalu saya cepat-cepat. Seratus, 100, kita sama ratain semua 100 ya. Loh, oh, oh sabar, sabar. Oh, eh, maaf, teman-teman, ada kesalahan di situ. Pasal berapa? Nice, alhamdulillah. Nah, jadi yang barusan, yang lebih turun ini. Oke, jadi yang bisa teman-teman lihat ya, kalau kita ini hasil hasil hasilnya juga seperti ini, eh, di mana fungsi dari kapasitor tadi juga sesuai dengan tujuan awal ya, untuk menghilangkan rival-rival seperti ini. Jadi arus DC itu pada OTCT seperti ini, lurus seperti ini. Dan berhasil, lampu juga sudah berhasil dinyalakan. Nah, setelah itu kita akan mencari ya, kira- kira-kira di hambatan berapa atau nilai kritikal berapa lampu ini itu kan mati gitu. Oke, nah kita coba. Untuk nilai hambatannya sendiri, kita cari berapa di hambatan berapa di atas lampu. Nah, dalam catatan pada remedial saya kemarin, atau informasi saya, hambatan tersebut adalah hambatan R6. Nah, maka dari itu, kita coba cari R6-nya berapa. Coba, R6-nya berapa? Oke, macam satu tak, ya, ada. Misalnya, dulu, tes ya. Tes setelah saya coba, ujung-ujungnya mau berapapun hambatan enam ini udah 55.000 pun ini udah lampu tidak mati. Jadi saya tidak belum menemukan dengan kerja. Coba R1 saya coba hambatan R1 saya naikkan pada kredit. Oh ya, oke teman-teman, paling untuk kesimpulannya ada yang terakhir ini tadi ya. Coba. Oke,
Untuk kesimpulan pada percobaan regulator tegangan kali ini, dapat diketahui bahwa nilai tadi R1 sama R6 itu mengaruh ke LED-nya. Jadi semakin tinggi nilai resistansinya, peluang untuk matikan LED-nya juga makin besar gitu. Begitu pun juga sebaliknya. Nah, kalau resistansi semakin kecil, maka kemungkinan besar untuk lampu LED bakal nyala. Jadi hal ini tuh kayak ngebuktiin kalau resistansi dapat mempengaruhi transistor pada di bagian base atau gate-nya, membuka atau menutup arus kolektor menuju emitor yang keluar tadi untuk menyalakan di rangkaian. Di rangkaian. Jadi ya, ini dia sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.